Kakak, aku tahu, si bodoh itu pasti menyembunyikan dagingnya di gua esnya. Cepat curi. Daging ikan itu besar sekali, adik. Aku tidak bisa membawanya sendiri. Kau ikut denganku, ya. Baiklah, baiklah. Hahaha. Adik, cepat lari. Kakak, tunggu aku. Ah. Si kecil Yu sudah tahu cara berdandan. Apa yang ditertawakan si bodoh itu? Kemarin aku masih seorang streamer, survival dengan jutaan penggemar. Siapa sangka, setelah bangun tidur, aku malah masuk ke novel Beastman yang kubaca, dan jadi ibu kandung penjahat utama di buku itu. Dalam novel aslinya, ayah kandungku adalah Beastman pengembara. Lalu entah dari mana ia menemukan betina, dan melahirkan dia. Dalam ingatan pemilik tubuh ini, ia tidak punya ingatan tentang ibunya, hanya tahu ia tumbuh bersama ayahnya di suku Beastman. Beastman pengembara jantan karena sifatnya tidak stabil, mudah lepas kendali dan melukai Beastman lain. Ditambah sifatnya yang brutal dan kejam, jadi tidak diterima oleh suku-suku besar dan kota Beastman. Bahkan Beastman pengembara betina, juga karena kesuburan rendah, tidak diterima oleh suku dan kota Beastman. Jadi pemilik tubuh ini sejak kecil mengembara bersama ayahnya. Tapi 3 tahun lalu, ayah pemilik tubuh ini terbunuh saat berburu. Pemilik tubuh ini harus bertahan hidup sendiri. Untuk bertahan hidup, pemilik tubuh ini ingin mencari suku yang kuat, Beastman jantan untuk menghidupinya. Sampai di sebuah gua, ia menemukan Beastman rubah jantan dengan jiwa Beast bintang 6. Pemilik tubuh ini memanfaatkan saat ia terluka, memberinya obat perangsang, ingin dia menjadi suaminya. Namun, setelah semalam, pemilik tubuh ini keluar mencari air minum. Saat kembali ke gua, Beastman rubah jantan itu sudah menghilang. Yang lebih tidak disangka, kejadian itu membuatnya melahirkan Xiao Ang dan Xiao Qiao, 2 anak rubah ini. Ini membuat pemilik tubuh ini yang sudah sulit bertahan hidup, semakin tidak bisa melanjutkan hidup. Tapi ia tidak menyerah mencari Beastman jantan yang kuat. Tidak lama setelah melahirkan 2 anak rubah, ia kembali menemukan Beastman ular jantan. Tapi setelah gairah mereda, Beastman ular jantan itu sangat marah, ingin menyerang pemilik tubuh ini. Pemilik asli ketakutan, lalu kabur. Tak lama, dia melahirkan bayi ular lagi. 3 anak itu membuat hidupnya makin sulit. Dia merasa ketiga anaknya itu beban. Kalau ada makanan, dia pasti makan sampai kenyang duluan. Sisa-sisa makanan baru dilempar ke anak-anaknya. Ini menyebabkan anak-anaknya saat tumbuh tidak mendapat sedikit pun kasih sayang. Hatinya makin menyimpang dan bengkok, menjadi penjahat utama, hampir menghancurkan Beastmaster. Sudahlah, bagaimanapun juga, cari makan dulu saja. Tempat ini, tanpa alat bantu apapun, entah bisa bertahan berapa hari di tempat sialan ini. Ah, Kau betina bodoh, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Qiao Qiao lapar sekali. Qiao Qiao sudah beberapa hari ini. Hiks. Jangan ambil makanan Qiao Qiao, ya. Bla bla bla, dasar bodoh, pasti ketipu lagi. Lihat, sisakan sedikit untukku. Ikan itu aku curi. Dasar betina bodoh, lepaskan aku. Ikan itu kami yang tangkap. Kenapa kau merebutnya dari kami? Karena makanan di padang es sangat langka. Keempat anak lemah itu sama sekali tidak bisa menangkap mangsa besar. Mereka hanya bisa menangkap ikan di gua es.
Kemarin, lihat mereka. Mereka susah payah menangkap 2 ikan. Belum sempat makan, sudah direbut dan disembunyikan oleh ibu mereka. Ibu kandung berebut makanan dengan anak. Melihat anak-anak kelaparan, tak heran anak-anak ini tumbuh jadi penjahat besar. Kalau kalian mau makan, bilang saja pada ibu. Ibu akan memberikannya pada kalian. Dasar betina bodoh, kau hanya merebut makanan kami. Kau tidak akan memberikannya pada kami. Pemilik tubuh ini memang tidak akan. Pemilik tubuh ini, karena berkali-kali merebut makanan Xiao En dan Kiao Kiao, membuat mereka membencinya. Tapi untungnya, anak-anak itu masih kecil. Masih ada waktu untuk memperbaiki hubungan. Bukan tidak mau memberi kalian makan, tapi makanan kita sekarang terbatas. Kalau langsung dihabiskan semua, bagaimana kalau nanti lapar lagi? Kenapa betina bodoh ini bicara padaku? Kapan dia merebut barang kami? Dan menjelaskan, HMPH, jelas-jelas dia menipu kami. Aku tidak akan percaya betina bodoh ini. Dasar betina bodoh, apa maumu sebenarnya? Panggil ibu. HMPH. Kiao Ang, pergi ke gua es. Bantu ibu ambil tali kulit binatang itu. Dasar betina bodoh, apa yang mau kau lakukan? Nanti kau juga tahu. Anak baik, cepat pergi. Bantu ibu. Nanti kalau sudah dapat ikan, ibu akan memberikannya pada kalian. Dasar betina bodoh, kenapa kau membuang tanganmu? HMPH, jangan bergerak. Aku sedang memancing ikan. Apa itu memancing ikan? Yaitu menaruh umpan yang disukai ikan ke dalam air. Setelah dia menggigit umpan, kita tangkap dia. Ada apa dengan betina bodoh ini hari ini? Dia bahkan memelukku. Pelukannya hangat sekali. Tidak, dia pasti punya niat buruk. Kau betina bodoh, apa kau ingin melemparku ke gua es dan membekukanku sampai mati? Saat aku tidak memperhatikan, aku hanya ingin membantumu menahan angin dingin. Dasar betina bodoh, aku tidak akan percaya omong kosongmu. Sepertinya untuk akrab dengan anak-anak butuh waktu. Bagus, hari ini tidak kelaparan. Total ada 5 ikan buas. Setidaknya ini bisa menjamin mereka tidak kelaparan selama 2 hari. Kembalikan ikan buasku. Apa terjadi sesuatu pada anak-anak itu? Hentikan. Kau membuatku kehilangan makanan. Apa ikan buas itu kau yang menangkapnya? Dia yang menangkap, tapi aku yang merebut. Jadi itu milikku. Dalam pemahaman Bestman pengembara, jika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan merebutnya. Jika berhasil, itu milik mereka. Ini juga salah satu alasan Bestman lain membenci mereka. Sebenarnya, bukan hanya Kiang Lai, bahkan pemilik tubuh asli juga sering melakukan hal seperti ini. Hanya saja, pemilik tubuh asli terlahir dengan tubuh kecil. Jadi dia tidak bisa melawan Bestman pengembara lain. Dia hanya bisa merebut makanan dari beberapa anak di sarangnya. Jangan lagi merebut makanan. Ibu mengambil ikan untuk dimakan. Wanita bodoh, apa kau mau memberiku makanan? Rencana jahat apa lagi yang kau buat? Ding dong, selamat, tuan rumah. Anda terikat dengan sistem Yang Zai. Saya Xiao Yao, sistem Anda. Senang melayani Anda, tuan rumah. Cukup selesaikan tugas yang diberikan sistem, dan Anda akan mendapatkan hadiah. Tugas sistem telah dimuat. Tuan rumah, minta Kiao Lai untuk meminta maaf pada anak beruang putih.
dan ajarkan nilai-nilai yang benar. Tingkat kesulitan tugas, 2 domba. Sistem yang saya hanya membesarkan beberapa anak kecil, kan? Itu bagus, aku bisa membimbing mereka agar tidak menjadi jahat dan juga mendapatkan hadiah. Qiaolai, kau melukai anak beruang putih tadi. Sebentar lagi, ayah dan ibunya pasti akan mencarimu. Ikut aku dulu, agar mereka tidak menangkapmu. Aku tidak tahu apa yang diinginkan wanita bodoh ini. Tapi semua perkataannya benar. Ibu beruang putih itu memang suka memukul. Hari ini, kalian semua bisa makan 1 ikan. Sisanya untuk besok. Qiaolai, keluar kau. Jangan takut, ibu akan keluar dulu. Kalian makan sampai kenyang. Qiao Kiki, anak ularmu melukai anakku. Cepat serahkan anak ular jahatmu itu. Aku sudah tahu masalahnya. Memang Qiaolai yang salah. Dan aku sebagai ibunya juga lalai. Aku minta maaf pada kalian. Hehe, kenapa dia terlihat berbeda hari ini? Biasanya, untuk masalah seperti ini, dia akan membiarkan anakku memukuli anak-anak mereka, lalu masalah selesai. Kenapa dia meminta maaf hari ini? Kenapa dia meminta maaf hari ini? Adik ketiga, cepat cari kesempatan untuk kabur. Kalau tidak, wanita bodoh itu pasti akan menyerahkanmu pada keluarga beruang putih bodoh itu. Terakhir kali, ekor ularmu hampir putus karena dipukuli. Wanita bodoh itu membuangmu di luar es karena jijik. Kalau aku tidak menemukanmu tepat waktu, kau pasti sudah mati kedinginan. Kali ini, kalau kau tidak bisa kabur, nyawamu bisa melayang. Aku bilang, Zixiu, lepaskan aku. Jangan lari, dengarkan aku. Aku jamin mereka tidak akan menyakitimu. Qiaolai, percayalah pada ibu sekali ini. Besok, aku akan menangkap ikan lagi untukmu. Aku akan meminta Qiaolai meminta maaf dan memberi kalian 1 ikan. Bagaimana? Baik. Qiaolai, minta maaf pada mereka. Dia juga pernah merebut makananku. Dia juga tidak minta maaf padaku. Jelas-jelas kau yang duluan merebut punyaku. Kalau begitu, katakan padaku. Sebelumnya, kau pernah merebut makanan Qiaolai. HMPH, itu juga dia yang duluan merebut punyaku. Kalian dengar, anak kalian juga merebut makanan anakku. Kami bisa minta maaf padamu, tapi kalian juga harus minta maaf pada anakku. Qiaolai hampir mencekik anak kami, dan kalian minta kami minta maaf. Mimpi, serahkan Qiaolai pada kami. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai. Kau jantan dewasa, beraninya menindas anak dan betina. Kau tidak takut dihukum dewa binatang. Betina bodoh ini melindungiku. Sudah kubilang, hari ini kami bersedia minta maaf. Tapi anakmu juga harus minta maaf pada Qiaolai atas perbuatannya. Musim dingin ini akan semakin dingin. Dibandingkan dengan memukuli Qiaolai, lebih baik siapkan makanan. Pergi minta maaf pada ular kecil itu. Maafkan aku. Xiaoli sudah sadar kesalahannya. Sekarang giliranmu. Maafkan aku, Dingdong. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi membuat anak-anak minta maaf. Sistem akan memberikan hadiah benih api. Silakan periksa, tuan rumah. Benih api memang kubutuhkan, tapi sekarang aku lebih butuh makanan. Tapi lebih baik ada daripada tidak. Betina bodoh itu malah memberi ikan pada mereka. Apa dia tak tahu? Makanan sulit dicari, besok kau kelaparan.
Jika berbuat salah, harus minta maaf dan menanggung akibatnya. Besok Cimo akan cari makanan lagi. Kalian tidak akan kelaparan. Sepertinya anak nakal sulit diajari. Pelan-pelan saja. Xiaolai, cepat bangun. Es tempat kita membeku sudah terpisah. Dari gunung, kita harus cepat pergi. Xiaolai, cepat naik ke Cimo. Cimo akan membawamu melompat. Cepat. Betina bodoh. Aku baik-baik saja. Kita mau kemana? Kita adalah binatang pengembara, dibuang oleh suku dan kota binatang. Hanya bisa mengembara di luar, tapi daerah pinggir jelas tak bisa lagi. Kita harus membawa anak-anak pergi. Kita berjalan ke selatan. Jika bertemu suku, coba minta tempat tinggal. Lewati musim dingin ini dulu. Betina bodoh, kau akan membawa kami. Apa maksudmu betina bodoh? Aku ibumu. Tentu saja aku akan membawa kalian. Ding dong, misi sistem. Tuan rumah harus membuat ketiga anak memanggilmu ibu. Selesaikan misi untuk mendapat hadiah sistem. Tingkat kesulitan 3 bintang. Tingkat kesulitan 3 bintang, tidak sulit. Ayo. Panggil ibu. Ibu. Xiao pintar sekali. Betina bodoh ini aneh sekali hari ini. Lihat pengkhianat kecil ini, paling jago. Pura-pura. Aku tidak mau panggil betina. Bodoh ini ibu. Gunung runtuh. Di sini belum aman. Kita pergi dari sini dulu. Ingatanku mencatat sebuah hutan. Seharusnya ke arah belakang gunung es ini. Ke sana. Kalian tunggu induk betina di sini. Aku akan melihat apakah ada mangsa di sekitar. Aku tahu dia tidak menginginkan kita. Dia juga membohongi kita, bilang tidak akan meninggalkan kita. Makanan sudah di depan mata. Ambil atau tidak. Kalau tidak diambil, aku dan anak-anak tidak akan makan. Kalau diambil, bagaimana jika harimau emas kembali di tengah jalan? Kulit pohon ini anggap saja sebagai gantinya dariku. Maafkan aku.
Hanya selembar kulit binatang murahan. Kau ingin menukar dengan satu kakiku. Tanpa bertanya apakah aku setuju atau tidak. Hahaha. Lihat apa yang ibu bawa pulang untuk kalian. Ah. Betina bodoh, kau tidak lari. Tidak sopan. Ibu rela mencari makanan. Tanpa takut bahaya. Kalian merindukanku. Ibu, dari mana kaki rusa ini? Tukar dengan orang. Ditukar dengan kulit binatang. Cepat makan ikan dan dagingnya. Kita lanjut perjalanan. Kaki rusa ini, kalau dihemat, bisa untuk 3 hari. Hutan tadi ada salju. Berarti sebelum musim dingin ada pohon. Kesana mungkin bisa keluar dari es. Ini tempat tadi. Harimau emas raksasa tadi mungkin ada di hutan. Kalau bertemu harimau emas, dia tahu aku ambil daging rusanya. Tunggu, kita tidak lewat hutan. Lewat luar lebih aman. Cepat, kita jalan. Hari sudah mau gelap, harus cepat cari tempat singgah. Kalian semua merapat di kulit pohon, biar lebih hangat. Aduh. Cepat makan. Makan dan tidur nyenyak. Besok kita lanjut perjalanan. Sudah ada api. Tapi sekarang sudah malam. Tidak bisa ambil risiko masuk hutan salju. Untuk cari kayu bakar. Ibu, kenapa? Betina bodoh, apa dia mau mati? Aku pergi. Ini menjijikkan sekali. Tidak apa-apa, mungkin lelah. Aku keluar cari udara segar. Kakak, apa ibu sudah gila? Tidak mau makan daging, pasti gila. Betina bodoh tak berguna. Cepat minum air ini. Wah, kenapa airnya panas? Aku mau lagi. Ah. Betina bodoh, aku mau minum lagi. Ah, lihat apa? Apa aku belum bilang padamu? Panggil aku apa? Ya, sebelumnya kau tidak membiarkan kami memanggilmu ibu. Sekarang kau ingin kami memanggilmu. Pemilik kebun khawatir anak-anak akan menghambatnya mencari jantan. Jadi dia tidak pernah membiarkan mereka memanggilnya ibu. Kiao Lai, Kiao Ang, Ibu Kiao ada yang ingin dibicarakan dengan kalian. Tempat ini tidak cocok lagi untuk kita hidup. Sekarang kita harus pergi ke tempat yang bisa membuat kita bertahan hidup. Tapi ibu tidak tahu di mana tempat itu. Jadi, perjalanan selanjutnya, kita sekeluarga harus bersatu. Seperti air tadi, aku pasti akan memastikan kalian semua bisa meminumnya. Jadi, tidak perlu berebut di sini. Ibu tidak makan ini, kalian saja. Anak-anak kok tidak ada. Aku tidak mencium bau binatang buas. Seharusnya bukan binatang buas yang masuk dan menangkap anak-anak. Sekarang betina bodoh itu pasti puas. Di hutan salju masih ada makanan. Ayo cepat kita ambil.
Anak-anak itu paling rakus. Tadi pagi saat bangun, mereka masih ada. Mungkin mereka lapar dan kembali untuk makan. Kita kembali dan lihat dulu. Kenapa dia ada di dalam gua? Hilangnya anak-anak itu ada hubungannya dengan dia. Bagaimana, betina bodoh, kau puas? Ini jantan yang kami temukan untuk ibu. Ibu suka dia karena hebat. Kami menemukannya di hutan salju, membunuh monster taring hitam besar. Setelah ibu dan dia kawin, dia bisa melindungi ibu dan kami. Betul, cepat kawin. Kalau dia bangun, akan sulit. Kebiasaan merebut makanan belum hilang. Sekarang dia malah merebut suami untukku. Menangkapku saat terluka parah, dan ingin aku jadi suami betina liar ini. Sungguh konyol. Kalian siapa? Jantan besar. Mulai sekarang kau akan jadi pasangan betina bodoh ini. Aku tidak akan jadi suami ibumu. Aku juga tidak butuh kau jadi suamiku. Anak-anakku yang menemukanmu di teratai salju, lalu membawamu ke sini, agar kau tidak dimakan binatang buas lain. Kau seharusnya berterima kasih pada anak-anakku, bukan malah meremehkan kami. Betina ini sama sekali tidak takut menghadapi auraku. Dia lebih berani dari betina suku lain. Kaki rusa kurus ini yang dicuri dariku. Benar saja, dia besman liar. Sama sekali tidak punya sifat buas. Untuk berterima kasih karena mereka membawaku ke gua. Kaki rusa itu adalah persembahan. Aku pergi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Besman harimau jantan tampan di depanku ini. Ternyata harimau emas yang kemarin berburu rusa. Bis. Itu. Aku waktu itu menyisakan sepotong kulit. Apa kau sudah minta izinku? Sampai lukaku sembuh, aku akan tinggal sementara di gua ini. Tidak bisa, ini jelas gua yang kami temukan duluan. Jantan ini tidak jelas asalnya. Bagaimana kalau dia membahayakan aku dan anak-anak? Kaki rusa kurus itu adalah kompensasi untuk kalian. Tidak cukup, aku mau setengah dari semua buruanmu. Betina di suku tidak pernah melakukan apapun secara aktif. Mereka selalu menunggu jantan merawat. Tapi yang seperti dia, yang melakukan segalanya sendiri, sungguh jarang. Setengah ini milikmu. Baik. Baik, tunggu. Betina bodoh, sudah banyak makanan di sini. Kenapa kau masih merebut milikku? Ibu tidak merebut milikmu, tapi mau memasak dagingnya untukmu makan. Apa maksudnya memasak? Kami selalu makan seperti ini. Mereka makan makanan mentah sejak kecil. Bahkan belum pernah melihat api. Wajar jika kalian tak tahu makanan matang itu apa. Nanti ibu akan siapkan, kalian akan tahu. Betina pengembara ini ternyata tahu cara memasak makanan. Ini biasanya hanya dilakukan oleh para besman di suku besar. Bagaimana betina pengembara ini bisa tahu? Betina pengembara, kau mau apa? Kau punya api. Ini anugerah Dewa Besman. Semua Besman percaya Dewa Besman. Entah mereka percaya atau tidak, aku akan tetap berpegang pada perkataan ini. Jangan takut, selama aku bisa mengendalikannya, itu tidak akan menyakiti kita. Ibu, harum sekali. Ayo coba, enak tidak?
Enak. Enak sekali. Masih banyak, kalian semua bisa makan. Hati-hati, makanan yang dipanggang api akan panas. Tiup dulu sebelum makan. Ini sebagai terima kasih karena kau mau berbagi makanan. Aku tidak butuh betina untuk menghidupiku. Anggap saja kita tukar-menukar. Bentuknya memang agak beda. Apa semua basement jantan mendengkur sekeras ini saat tidur? Hei, kau baik-baik saja. Panas sekali, dia demam. Balutan sesederhana ini hanya akan memperparah lukanya. Dia ternyata Bisol bintang 5, level seperti ini. Bahkan di suku menengah pun jarang ada. Entah dari mana dia berasal. Kenapa otot basement jantan ini keras sekali? Otot dadanya terasa lumayan enak. Apa yang kau lakukan, betina? Sebaiknya kau buang pikiran untuk menjadikan aku pasanganmu. Siapa yang mau kau jadi pasanganku? Kau demam tinggi semalam. Aku berbaik hati menurunkan suhumu dengan darahku. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Aku tidak butuh kau melakukan apapun padaku. Kebaikan tak berbalas baik. Betina bodoh tak berguna. Ah, basement jantan itu terluka. Kau tidak bisa mengatasinya. Benar-benar tidak berguna. Aku sedang mengobatinya. Tahu? Bukan, aku ibumu. Bagaimana bisa kalian tidak percaya pada moral bisku yang luhur? Moral bis ibu, apa itu bisa dimakan? Tidak bisa, nak. Jangan makan. Kita tidak mau. Zixing bilang aku demam tadi. Dia menurunkan suhuku dengan darahnya. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Ibu, kau akhirnya bangun. Kalau kau tidak bangun, Xiao Xiao akan mengira kau sudah mati. Jangan menangis, jangan menangis. Ibu hanya terlalu lelah, jadi tidur agak larut. Sepertinya pendidikan untuk anak-anak beberapa hari ini berhasil. Mereka semua sudah tahu cara peduli padaku. Ibu, cepat panggang daging untuk kami. Ya. Ternyata kalian takut tidak ada yang memanggang daging untuk kalian. Ya. Aduh.
Ah, ada apa? Kenapa salju ini tiba-tiba jadi setebal ini? Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah turun salju sebanyak ini. Ini adalah musim dingin ekstrim. Semalam aku salah paham padamu, maaf. Aku tidak akan berdebat dengan Besman jantan yang tidak tahu apa-apa sepertimu. Apa maksudmu dengan musim dingin ekstrim tadi? Musim dingin ekstrim akan lebih dingin dari hari-hari dingin biasanya. Salju juga akan turun lebih lebat. Tingkat seperti ini, baru permulaan. Baru mulai saja salju sudah setebal ini. Kalau terus begini, kita hanya akan terjebak sampai mati di sini. Tidak bisa, aku harus cari cara keluar. Kalian tak bisa pergi. Mulut gua tempat kita ini cukup tinggi, tapi salju sudah menutupi hampir setengahnya. Artinya jalan di bawah gua saljunya lebih tebal. Kalau mau pergi, cuma bisa naik gunung. Tapi di gunung banyak binatang buas. Kita tidak bisa pergi. Kau juga tidak bisa. Aku tak bisa biarkan anak-anak mati di sini. Kalau tetap di sini sama saja menunggu mati. Lebih baik coba saja. Ibu, apa kita tidak bisa keluar? Tidak, kalian lapar ya? Ibu akan memanggang daging untuk kalian. Kenapa Kiao Wang dan Kiao Lai belum kembali? Kiao Wang, Kiao Lai, ayo makan. Tadi kedua anak itu bilang mau buang air kecil. Kenapa lama sekali? Kiao Ling. Chun Ziying, Kiao Lai, kalian di mana? Ibu, aku kedinginan. Mau dipeluk. Akhirnya kutemukan kau, Kiao. Kau membuat ibu khawatir setengah mati. Ibu, bisakah kau memelukku? Simu sudah datang, tidak apa-apa. Qian Gli, kau di mana, Qian Gli? Ibu. Jangan takut, ibu datang. Ding dong. Selamat, tuan rumah, misi kedua selesai. Semua anak berhasil memanggil ibu. Mohon terima hadiah dari sistem. Apa ini, tuan rumah? Ini barang bagus. Ini pil penyembuh segala penyakit. Penyakit apapun bisa sembuh total. Bisa menghidupkan kembali. Bisa. Kalau begitu, ini benar-benar bagus. Sistem, apa kau punya hadiah teleportasi? Maaf, tuan rumah, saat ini tidak ada. Lalu, di lingkungan ekstrim ini, bagaimana anak-anak penjahat ini bertahan? Bantuan ini tidak dijelaskan detail, tuan rumah. Tapi tuan rumah bisa tenang. Kau bisa melihat anak-anak penjahat tumbuh. Katanya proses itu penting. Tidak mungkin hanya berbaring di gua. Anak-anak bisa tumbuh dengan aman, kan? Hanya luka kecil. Aku baik-baik saja. Baik, Kiaoer kita yang terhebat. Hanya lecet kecil, tidak berarti apa-apa. Bodoh, kenapa kau memelukku?
Turunkan aku. Jangan bergerak dulu, ibu akan menurunkanmu sebentar lagi. Daging ini sudah matang, makanlah. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tidak gratis. Tanyakan saja. Kau tahu berapa lama dari sini? Ke suku terdekat, melewati 3 gunung salju, menyeberangi sungai es, akan sampai di suku Batu Hitam. Lalu, kau tahu jalannya. Tahu. Kalau begitu mudah, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Apa? Aku akan menyembuhkan lukamu. Kau antar kami berempat ke suku Batu Hitam. Kenapa? Kau tidak percaya padaku. Penyakit hatiku tak tersembuhkan. Dulu masih bisa ditekan dengan obat leluhur. Tapi akhir-akhir ini kambuh makin sering. Leluhur pernah berkata, saat frekuensi kambuh penyakit hati mencapai sekali setengah hari, itulah ajalku. Sekarang frekuensi kambuh penyakit hatiku sudah mencapai sekali sehari. Seekor binatang buas betina pengembara. Bagaimana mungkin bisa menyembuhkanku? Mana mungkin bisa menyembuhkanku? Kau tahu atau tidak? Bagaimana bisa tahu kalau tak mencoba? Kalau ada pilihan lain, aku tak sudi bernegosiasi denganmu. Tapi sekarang, lautan darah membentang. Aku hanya bisa bertaruh. Lagi pula, di sini hanya menunggu mati. Lebih baik percaya padaku sekali ini. Tunggu aku siap, aku bisa menyembuhkanmu. Bodohnya aku menaruh harapan pada seorang pengembara. Kau sudah bangun, dagingnya baru matang, cepat makan. Ada apa? Apa lukamu sakit? Aku sudah membuat obat untukmu. Tunggu sebentar. Sebentar lagi selesai. Pria tampan menatapku seperti itu. Aku malu. Meskipun dia kekurangan wanita. Pria dengan jiwa binatang bintang 5 ini mustahil kekurangan kekaguman dari wanita cantik. Dia tidak mungkin menatap wajahku yang bahkan tak jelas bentuk aslinya ini. Lalu punya pikiran macam-macam. Kan, kemungkinan besar dia merasa sudah lolos dari. Pasti begitu. Jangan khawatir. Aku sudah berjanji akan menyembuhkanmu. Takkan ingkar. Aku bangun pagi-pagi, lalu membuat gua salju dengan anak-anak. Aku ingin memanggang semua dagingnya, agar lebih praktis di perjalanan. Daging panggang juga tak berbau amis, dan tak menarik binatang buas. Bagianmu belum kupanggang. Kalau kau tak mau, aku mau. Kau boleh mengolah buruan sesukamu. Oh, kalau begitu nanti kupanggang semua. Kau makan saja dulu. Aku siapkan obat. Kalian jaga daging panggangnya baik-baik. Ibu akan segera kembali. Kakak, katakan, apa betina bodoh itu suka jantan besar itu? Kalau dia punya anak lain dengan jantan besar itu, apa dia takkan mau kita lagi? Kalau begitu, nanti malam, aku akan membuang jantan besar itu ke tumpukan salju. Dia akan mati sendiri. Oh, dia itu petarung jiwa bintang 5. Mana mungkin mati? Pagi tadi, aku mencium aura kematian darinya. Kalau diminum, kau akan sembuh. Ah, bagaimana keadaanmu? Sistem, bukankah kau bilang obat itu bisa menyembuhkan semua penyakit? Kenapa malah membunuh Besman? Tuan rumah, jangan panik. Aku akan membantumu memeriksanya. Besman harimau emas ini sebelumnya mengalami luka parah di jantungnya. Setelah obat bekerja, itu akan membentuk kembali jantungnya. Jadi, dia akan sadar.
Syukurlah dia tidak mati. Apa lukamu sudah sembuh total? Apa jantan itu tidak akan menarik kata-katanya? Terima kasih. Tubuhku sudah pulih sepenuhnya. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengawal kalian ke suku pasar gelap. Aku kaget sekali. Untung basement ini baik. Namaku Kiao Kiki. Salju semakin lebat. Kita tak bisa berlama-lama di sini. Besok pagi kita berangkat. Ibu. Apa jantan besar itu ikut kita? Ya, dia akan mengawal kita ke suku terdekat. Ayo kita panggang semua dagingnya. Besok kita harus berangkat pagi-pagi. Kakak juga dipeluk betina bodoh itu. Kalau begitu, aku juga mau dipeluk betina bodoh. Apa ini cukup? Cukup. Kau istirahat saja dulu. Aku bisa membantu. Kau tidak bisa menyalakan api. Pernah dulu. Mana pasanganmu? Kenapa dia tidak bersamamu? Aku tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan. Tapi rambutnya. Apakah dia direbut oleh binatang buas jantan? Tidak. Anak-anakku semua lahir atas kemauanku sendiri. Kau istirahat saja dulu. Sisanya biar aku yang memanggang. Jangan-jangan Kilin kabur membawa dagingnya. Cepat turunkan aku. Maaf, aku baru datang, tidak melihatmu. Aku hanya ingin cepat keluar melihat situasi di luar. Salju pagi ini lebih tebal dari semalam. Makanannya sudah kubungkus. Kau dan anak-anak sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang. Bawa sayuran ini, ayo naik. Kami sudah siap. Baiklah, ayo segera berangkat. Ada celah angin di depan. Kalian semua merunduk. Pegang aku erat-erat. Kuat-kuat. Kalian semua pegang erat. Kita sudah melewati celah angin. Ya, sebentar lagi kita sampai kaki gunung. Malam ini kita istirahat di sini. Baik. Lin kecil, Lin kecil. Di sini terbuka, tidak terlindung angin. Sebentar lagi aku cari gua es. Terima kasih, sudah repot-repot. Kalian tunggu di sini. Ibu akan mencari ranting untuk api. Sebentar lagi daging panggangnya kuhangatkan. Biar aku saja.
Kau jaga cai-cai di sini. Cepat sekali gua esnya sudah jadi. Efisiensinya tinggi sekali. Baik, hati-hati ya. Kalian bantu ibu menjaga Kiao Lai. Ibu akan mengambil makanannya. Kakak, kurasa ibu benar-benar berubah. Dia tidak akan meninggalkan kita lagi, kan? Siapa tahu dia hanya berbohong sekarang. Cepat istirahat. Besok pagi kita harus melanjutkan perjalanan. Lin Lin, setelah kita turun dari gunung salju ini, apakah kita bisa keluar dari wilayah dataran es? Benar, setelah turun gunung tidak akan sedingin ini. Salju juga akan berkurang banyak. Peluk aku erat-erat. Kiao Lin. Kalian bagaimana? Lin Lin, kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Kau terluka. Tidak apa-apa, luka kecil. Darahnya banyak sekali. Bagaimana bisa luka kecil? Jangan bergerak. Aku bantu balut. Untung lukanya tidak besar. Kenapa? Lukanya sakit. Agak sakit. Biar ibu tiup, nanti tidak sakit lagi. Ditiup, tidak perlu, kan? Ini kesalahanku, tidak memperhatikan jebakan di bawah kaki. Kenapa ada lubang sedalam ini? Ini pasti ditinggalkan oleh baseman untuk menangkap binatang buas besar. Sebentar lagi kalian naik ke punggungku. Aku akan menggendong kalian naik. Ada binatang buas datang. Itu beruang hitam. Kalian di dalam lubang, jangan bergerak. Aku akan naik dan menyelesaikannya. Tuan rumah, dalam 3 jam, biarkan Zai Zai berhasil berburu mangsa sedang. Tingkat misi 4 bintang. Kamu ini sakit, ya. Apa kamu tidak lihat kita masih terjebak? Kamu malah menyuruhku berburu inang. Hadiah misi nyata sangat berbeda. Loh, ini ku beritahu rahasianya. Tapi, esensi jiwa binatang itu bisa membangunkan anak-anak. Inang jiwa binatang yang hebat. Kamu, anak domba, tidak hanya melindungi mereka, tapi juga membuat mereka mampu melindungi diri sendiri. Benar, kan? Meskipun ini misi nyata, kalau tidak selesai, kamu juga akan dihukum setrum. Mengancamku, percaya atau tidak, aku tidak mau main lagi. Terserah siapa saja. Inang, jangan marah begitu. Ini aturan sistem, aku juga tidak bisa mengubahnya. Tapi, aku bisa memberimu lokasi yang aman, menjamin keselamatanmu dan anak-anak. Kamu benar-benar bisa menjamin keselamatan kami. Tenang saja, Inang. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku harus mencari siapa untuk misi. Kalau kami tidak menyelesaikan misi, kami juga akan dihukum. Aku sudah memeriksanya. Di arah timur laut gua, ada seekor banteng liar berukuran sedang. Dia sekarang berjarak 1 kilometer darimu. Waktu 3 jam, cukup bagimu untuk memasang jebakan.
Aku akan selalu membantumu mendeteksi lokasi banteng liar. Aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Kau sebaiknya menepati janjimu untuk menjamin keselamatan kami. Kalau tidak, cari saja orang lain untuk melakukan tugasmu. Xiao Yao pasti akan menjamin keselamatan tuan rumah. Hari sudah mulai gelap. Di sini juga tidak aman. Kalian semua naiklah ke tubuh Cimu. Cimu akan membawamu naik. Cimu, bisakah kau memanjat? Coba saja. Cimu, kita mau kemana? Tidak menunggu Da Xiongxin. Nanti kita kembali lagi. Tuan rumah, ada di depan. Sekarang kalian hanya berjarak 300 meter dari banteng liar. Di bawah pohon besar di depan, ada jebakan yang ditinggalkan. Kau bisa memanfaatkannya. Tuan rumah, banteng liar sudah datang ke sini. Kalian harus bergerak lebih cepat. Kalian harus membiarkan anak-anak berburu banteng liar. Baru bisa mendapatkan hadiah. Xiao Lai, Kiao Kiao, Kiao Ang. Cimu sudah menyiapkan jebakan untuk menangkap mangsa. Nanti kalian bersembunyi di sekitar jebakan. Setelah aku memancing mangsa ke dalam jebakan, kalian bertugas membunuh mangsa itu. Kau betina bodoh, ingin kami menjadi umpan, ingin membunuh kami. Tidak mungkin. Kalian dengarkan Cimu. Banteng liar sudah datang ke sini. Jika kita tidak menangkapnya, dia akan menyerang kita jika mencium bau kita. Untuk melindungi diri, kita hanya bisa menyerang lebih dulu. Sekarang, apakah kalian mengerti maksud Cimu? Tuan rumah, jangan khawatir. Aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Tinggal 2 jam lagi. Tuan rumah, cepatlah. Kalian percaya Cimu sekali saja. Ya, Kau benar-benar tidak menggunakan kami sebagai umpan. Aku jamin, aku tidak. Tuan rumah, cepat lari. Banteng liar akan segera menyusul. Kau sistem anjing, kenapa tidak menyuruhnya melambat? Tuan rumah, aku tidak punya izin untuk melakukan itu. Itu Cimu, dia datang. Di belakangnya ada seekor banteng liar. Lima belas. Kiao Wang, kalian cari batu es sebanyak mungkin. Cepat. Minggir sana. Banteng bilang kakaknya mati. Banteng mati. Selamat, tuan rumah. Anda dapat kristal jiwa, dan ini kristal kuning tingkat tinggi. Sistem sialan, katanya kau akan menjamin keselamatanku. Ya, aku bilang menjamin nyawa kalian. Benar, kan? Aduh, perutku sakit. Aku mau buang air dulu. Kode program butuh buang air. Omong kosong. Ibu. Kiki, kau akhirnya sadar. Jantan ini cukup setia. Ya, aku baik-baik saja. Ibu. Jangan menangis, jangan menangis. Ibu tidak apa-apa, hanya sedikit sakit perut. Jangan bergerak sembarangan. Betina bodoh, siapa suruh? Kau menarik perhatian mangsa. Kau mau makanan. Jantan besar tidak bisa menangkapnya. Lain kali tidak akan lagi. Sisi, kau menyembuhkanku. Nyawaku ini milikmu. Mulai sekarang, apapun yang kau inginkan, katakan saja padaku.
Aku pasti akan melakukannya untukmu. Tuan rumah, tugas baru telah tiba. Sistem, aku hampir mati. Kau harus memberiku penjelasan. Jangan marah, tuan rumah. Bukankah aku datang untuk memberimu kompensasi? Tingkat kesulitan tugas kali ini sangat rendah. Kau hanya perlu membuat ketiga anak itu menciummu, dan tugasnya akan selesai. Hadiahnya kali ini juga luar biasa. Hanya mencium. Kedengarannya tidak terlalu sulit, tapi... Tugas ini tidak ada batas waktu. Ya, bagaimana kalau kau memanfaatkan popularitas lukamu ini untuk membuat mereka menuruti keinginanmu? Kiao kecil. Ada apa? Luka ibu sangat sakit. Maukah kau mencium ibu? Kalau kau mencium ibu, tidak akan sakit lagi. Burung sialan, apakah sekarang sudah lebih baik? Aduh, dicium oleh anak yang begitu lembut dan manis. Sepertinya memang tidak sesakit itu lagi. Kiao, jangan cium ibu. Ya, aku tidak mau. Kakak, cium ibu sekali saja. Ya, ibu terlihat sangat kesakitan. HMPH, sungguh merepotkan. Sama sekali tidak membuat orang tenang. Kiao Lai. Sakit sekali. Kiao Lai, ibu butuh ciuman cintamu. Sekali saja, maukah? Ini yang terakhir. Selamat, tuan rumah, tugas selesai. Silakan terima hadiahnya. Ruang penyimpanan. Bukankah ruangmu ini seperti tanah kosong? Tuan rumah, ini bukan sekadar ruang penyimpanan biasa. Nanti, setelah kau menyelesaikan lebih banyak tugas dan mendapatkan lebih banyak hadiah, kau akan tahu kegunaan luar biasa dari ruang ini. Ibu juga mau dicium oleh jantan besar. Apa yang Kiao katakan tadi? Dia bilang ibu juga mau dicium oleh jantan besar. Aku tidak mau, aku tidak mau. Ibu, aku dan jantan besar akan menciummu bersama. Bukankah kau akan sembuh lebih cepat? Tidak perlu. Aku sudah tidak apa-apa. Tidak perlu dicium lagi. Aduh. Cium ibu. Tidak bisa. Ibu pasti masih butuh ciuman. Jantan besar, cepat cium ibu bersamaku. Aku salah. Maafkan aku. Ada apa? Apakah sakit? Besok aku akan membawa kalian ke suku pasar gelap, agar penyewa di sana bisa memeriksamu. Terima kasih. Apa yang kukatakan hari ini? Sungguh jantan yang tahu balas budi. Kalau bukan karena anak-anakku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk berkencan manis dengannya. Ayo cepat ke suku. Jadi kau tak perlu susah payah berjaga tiap malam. Aku tidak lelah. Tidurlah. Aku akan menjaga kalian. Ibu, kau sudah bangun. Kapan kalian bangun? Kami sudah bangun dari tadi. Jantan besar sedang mengurus buruan di luar. Kita akan makan daging panggang. Apa kau merasa lebih baik hari ini? Tuan rumah, bukankah kau mendapat kristal jiwa kuning? Itu kristal yang bisa membangkitkan kekuatan penyembuhan. Cepat berikan pada anakmu. Biarkan dia menyembuhkanmu dengan kekuatan penyembuhannya. Itu kristal jiwa penyembuh. Membangkitkan jiwa binatang di ruang binatang saja sudah langka. Apalagi yang punya kekuatan khusus. Punya kekuatan penyembuh. Itu setara dengan rumah klan. Jadi, batu kristal ini bisa kupakai. Tidak. Kenapa? Tuan rumah, ingat tanah kosong di ruang penyimpanan. Tidak ada hubungannya dengan itu.
Benar, itu adalah sumber tubuhmu. Sumber yang tandus tidak bisa menyerap kristal, membangkitkan jiwa binatang dan kekuatan khusus. Lemah sekali. Jangan terburu-buru, tuan rumah. Kamu bisa melakukan misi untuk mendapatkan hadiah. Sedikit demi sedikit menutrisi sumber tubuhmu. Setelah sumber tubuhmu hidup kembali, kamu bisa menyerap kristal. Baiklah. Makan dulu. Setelah aku mengurus buruan, kita berangkat. Ibu, kenapa tidak makan? Xiao Ang, Xiao Lai, kalian semua kemari. Ibu ada yang ingin dibicarakan. Kemarin ibu menemukan kristal jiwa binatang kuning. Kristal jiwa binatang ini bisa membangkitkan kekuatan penyembuh. Tapi kristalnya hanya satu. Ibu ingin bertanya pada kalian, kristal ini lebih baik diberikan pada siapa? Ibu, cepat serap saja. Aku ingin jadi jantan kuat di masa depan. Aku tidak mau kekuatan penyembuh, tidak mau. Kalau begitu, ibu berikan kristal jiwa binatangnya pada Kiao Kiao. Ibu mau memberikannya padaku. Ya. Kiao Kiao kan gadis kecil. Kekuatan penyembuh sebenarnya lebih cocok untuknya. Kiao Kiao, bagaimana kabarmu? Ibu, aku lelah sekali. Ingin tidur. Kiao Kiao, jangan khawatir. Dia hanya memiliki tingkat kekuatan medis yang rendah sekarang. Setelah mengobatimu, dia menunjukkan gejala kelemahan fisik. Istirahat sebentar akan sembuh. Kekuatan penyembuh ini luar biasa. Sudah merasa lebih baik, jauh lebih baik. Tulang yang patah seharusnya sudah pulih. Setelah makan, kita berangkat. Naiklah. Ayo pergi. Apa kita sudah benar-benar keluar dari gunung salju? Ya, di depan sana adalah suku batu hitam. Bagus sekali. Paling lambat malam ini kita bisa tiba di suku batu hitam. Baik. Makan dulu, lalu lanjutkan perjalanan. Manajer, kau sangat perhatian. Setelah beberapa hari bersama, meskipun dia punya aura kuat, tapi sifatnya sangat lembut, selalu bisa mengatur segalanya dengan baik. Kenapa jantungku berdebar secepat ini? Jangan-jangan penyakit jantungku kambuh lagi. Sistem bilang jantungnya rusak. Apa belum pulih sepenuhnya? Ada apa denganmu? Apa kamu tidak enak badan? Aneh, kenapa detak jantungmu cepat sekali? Mungkin kepanasan. Suhu di sini memang lebih tinggi dari padang es, tapi tidak panas sama sekali. Agak haus. Tidak ada yang sakit. Haus, aku akan ambilkan air. Kiao Kiao, ada apa, ibu? Pria besar itu tidak haus. Dia lapar. Dia tidak makan banyak di Jinling. Kiao Kiao, kenapa kamu bilang begitu? Pria besar itu menatap ibu, seolah ingin memakan ibu. Nak, siapa yang mengajarimu kata sifat itu? Tidak, kamu salah lihat. Tidak salah lihat. Di mata pria besar itu, penuh dengan keinginan pada ibu.
Sama seperti keinginanku pada daging. Ada rusa peri jatuh ke air. Hahaha, apa rusa itu sakit? Kenapa bodoh sekali sampai nyemplung? Entahlah, tidak ada luka di tubuh rusa itu. Kalau begitu, aku bersihkan rusa ini dulu. Harum sekali. Bau apa ini? Sepertinya bau daging panggang. Tapi bau daging panggang ini lebih harum. Ayo kita ikuti baunya dan cari tahu. Itu daging rusa kita. Mereka makan daging rusa kita. Sudah kuduga kemana rusa itu pergi. Ternyata direbut oleh mereka. Ayo, rebut kembali rusa itu. Kalian ini binatang liar. Ini bau bunga bambu. Benar saja, binatang liar rendahan. Berani-beraninya mencuri rusa kami. Cepat kembalikan rusa itu pada kami. Rusa ini kami tangkap di sungai. Sejak kapan jadi milik kalian? Kami terus mengejar rusa itu. Kami yang mengusirnya ke sini, tapi malah direbut kalian. Siapa yang menangkap buruan, itu miliknya. Kalian tidak tahu aturan ini. Betul, rusa ini kami yang tangkap. Apa urusannya dengan kalian? HMPH, binatang buas rendahan. Meski kau betina, membiarkanmu begitu saja. Kembalikan makanan kami. Pergi. Jangan takut, ibu akan. Kiao Wang, cepat ajak adik-adik. Cepat pergi. Kiki, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Serigala abu-abu jantan itu. Sebaiknya kita pergi dari sini. Ada apa, Xiao Wang? Kau, lepaskan aku. Luka-lukamu belum sembuh. Xiao Ang, kau mengkhawatirkan ibu. Aku tidak. Dia sangat kuat. Jika suku Batu Hitam bisa memiliki petarung sekuat ini, suku kita pasti akan. Kalian binatang buas, cepat pergi. Kalian, meski kami binatang buas, kami tak pernah menyakiti siapapun. Kami hanya ingin meminta tempat tinggal di suku ini. Tidak mungkin. Suku Batu Hitam, jangan harap kalian bisa masuk. Kami akan berburu untuk bisa tinggal di sini. Jiwa binatangmu kuat. Kenapa kau bersama mereka? Kau boleh tinggal, tapi mereka tidak. Bagaimana jika kami bersikeras? Manajer, kami cari cara lain. Limu, Lien, cepat cari tanaman. Babi porselen Milan terluka dan sekarat. Kakak, tunggu di sini. Aku akan cari tanaman. Babi,
cepat periksa Milan. Jangan panik, aku lihat kenapa lukanya parah. Tadi saat kami memetik di gunung, tiba-tiba seekor sapi lada hitam menyerang. Milan tak sempat menghindar dan tertabrak tanduknya. Lukanya terlalu parah. Aku tak bisa menyembuhkannya. Kembali saja sana. Tetua, kumohon, pikirkan cara lain. Selain dukun dari suku besar. Sepertinya tak ada yang bisa menolongnya. Ibu, dia sepertinya sekarat. Kiao Kiao, bisakah kekuatan penyembuhmu menolongnya? Mereka meremehkan kita, para pengembara. Aku tak mau menolong mereka, tak mau, tapi bisa menolong. Kiao Kiao, ibu tahu, sebagian dari mereka sangat jahat, tapi itu karena kesalahpahaman mereka. Jika kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan, kita mungkin bisa tinggal di suku mereka. Ibu ingin aku menolongnya, ya, tapi dengan syarat tidak melukaimu. Aku mengerti, ibu, aku bisa melakukannya. Baiklah, ibu akan mengantarmu mencoba. Bisakah kalian membiarkan kami mencoba? Siapa kalian? Pengembara. Kalian berbau bunga bambu. Benar. Kami memang pengembara. Siapa yang mengizinkan kalian ke sini? Pergi, atau jangan salahkan kami. Tidak semua pengembara itu jahat. Kami bisa menyembuhkannya. Dia terluka parah. Suku pun tak sanggup. Bagaimana kalian bisa menyembuhkannya? Kalau tak coba, mana tahu. Baiklah, coba saja. Jika kau bisa menyelamatkan Milan, aku akan minta ketua agar kalian tetap di sini. Jangan takut, ibu selalu di sisimu. Oh, ini. Bagaimana mungkin anak kembar yang tersesat ini ternyata membangkitkan kekuatan penyembuh? Dia masih kecil, tapi sudah punya jiwa binatang bintang 1, dan juga kekuatan penyembuh. Bakatnya luar biasa tinggi. Nanti, setelah dia dewasa, anak-anak lain mungkin bisa mewarisi bakatnya. Kekuatan penyembuh hanya dimiliki oleh dukun suku besar. Aku harus mempertahankan anak ini. Ibu akan memelukmu. Tidurlah sebentar. Milan sudah bangun. Milan, kau sudah baikan. Aku baik-baik saja. Hanya perutku sedikit tak nyaman. Terima kasih sudah menyelamatkan Milan. Aku akan menepati janjiku. Aku akan meminta ketua agar kalian tetap di sini. Aku setuju kalian tinggal di suku Batu Hitam. Tapi itu sudah cukup. Mereka itu binatang buas. Mereka baru saja menyelamatkan betina suku kita. Kita harus berterima kasih pada mereka. Masalah ini sudah kuputuskan. Kalian tidak perlu bicara lagi. Kalian boleh tinggal di suku ini. Tapi jangan pernah menyakiti siapapun. Jangan khawatir. Kami akan bergaul baik dengan semua. Tapi nanti, jika kalian menyerang kami tanpa alasan karena kami binatang buas, kami tidak akan tinggal diam. Linmu, bawa mereka ke rumah batu barat. Ikut aku. Ini dia tempatnya. Terima kasih. Rumahku tak jauh dari sini. Jika butuh sesuatu, cari saja aku. Akhirnya tak perlu tidur di luar lagi.